Ya, kali ini apa yang kita bahas yaitu seorang wanita cantik. Wah, cantik-cantik di sini murtad tapinya. Sayangnya, cantik tapi murtad. Katanya dia murtad setelah pulang dari umroh. Nah, itu kan dia umroh tuh. Berarti dia tahu tentang keilmuan yang ada di dalam agama Islam. Tapi, apakah dia murtad karena keilmuan atau ada hal yang lain? Perkenalkan, nama saya Susan. Saya berasal dari Indramayu, tapi kebetulan besar di Bandung sudah 12 tahun. Saya berasal dari keluarga Muslim sebelumnya, tapi puji Tuhan sekarang sudah jadi anak Tuhan Yesus. Singkat cerita, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya juga sebelumnya 2019 saya sudah berangkat umroh dan bercadar juga. Kenapa saya ingin ikut Tuhan Yesus? Karena awal mulanya saya itu merasa kayak gak punya hidup damai sejahtera di agama sebelumnya. Mohon maaf karena sebelumnya saya juga taat melakukan ibadah, puasa, tahajud dan seperti orang lain lakukan di agama seberang. Ya, singkat cerita pada tahun 2019 saya umroh, singkat cerita saya bercadar, singkat cerita saya adalah muslimah yang taat agama, singkat cerita saya melakukan tahajud, dan singkat cerita pula saya melakukan puasa. Tapi singkat cerita pula tidak ada ketenangan dalam hidup saya. Nah, itu yang dia katakan tadi ya. Baru diuji dengan ketidaktenangan langsung jadi murtad. Aduh, lemah kali ya iman ya. Baru diuji sedikit gitu malah menjadi murtad. Artinya kalau kita tidak mempunyai ketenangan hidup ya, meskipun kita beribadah, coba cek ibadah kita apakah sudah benar atau belum. Jadi seperti itu, bukan malah jadi murtad. Banyak lagi yang dia katakan. Sekarang kita lanjut dulu videonya. Terus saya berdoa sama Tuhan. Waktu itu saya dikasih sakit dulu sama Tuhan, dan mungkin itu proses Tuhan untuk membentuk saya dan merasakan kasih karunia Tuhan sehingga saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya dibentuk, saya dikasih sakit, tapi saya larinya bukan ke dokter, saya larinya malah ke dukun, ke orang pinter. Saya minta air, doa segala macem. Aduh, saya sakit tapi saya tidak ke dokter, tapi saya ke dukun, ke orang pinter. Kira-kira di sini dia memakai logika atau enggak gitu ya? Heran saya. Pantas murtad karena akalnya tidak dipakai. Sakit malah ke dukun, bukannya ke dokter. Nah, di sini saya kurang yakin dia ini Islam dari awal. Mengapa? Kata Allah saja dia tidak ada keluar dari mulutnya. Sedangkan dia di video itu menyebut dengan kosakata Tuhan. Jadi saya curiga di sini dia kadal, kafir dari lahir. Ya, sekarang mari kita lanjut lagi ya. Dan yang anehnya itu sakit saya itu nggak jelas gitu ya, kayak orang vertigo, tapi 2 bulan berturut-turut saya merasakan sakit. Pada akhirnya mungkin Tuhan kirim seseorang kepada saya, yaitu teman. Dia orang Katolik dan dia cerita kayak gini, coba tolong kamu doa yang kamu mengerti, doa orang Kristen. Dari situ saya ngerasa saya tidak mau agama saya disamakan dengan agama kamu. Agama saya, agama kamu, agama kamu. Di situ saya marah dan nggak tahu kenapa semenjak pas dari situ saya kepikiran gitu. Oh iya ya, karena kan kalau doa orang agama seberang pasti pakai bahasa Arab dan saya tidak mengerti artinya gitu, cuma doa aja. Nah, dari situ saya iseng buka-buka YouTube, lihat kesaksian orang-orang Kristen dan saya penasaran gitu, sehebat inikah Tuhan Yesus? Apakah ini kesaksian palsu atau apa? Saya nggak ngerti. Pada malam itu saya langsung berdoa gini, Tuhan, kalau memang Tuhan ada di dalam hidup saya ingin merasakan Tuhan itu nyata. Saya tidak mau cuma lihat kesaksian di YouTube dan saya nggak tahu itu kesaksian dusta atau benar gitu. Tapi aku pengen ngerasain Tuhan itu hadir di dalam hidup saya. Kalau memang Tuhan ada di dalam hidup saya berjanji saya akan ikut Tuhan Yesus. Baik, sebelum kita lanjutkan,
Di sini dia minta doa kepada siapa? Minta doa selain kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah musyrik. Katanya umroh, katanya taat agama, tapi nggak paham itu musyrik. Berdoa kepada selain Allah itu telah memusyrikkan Allah Subhanahu wa taala. Kan katanya dia minta sama Yesus. Inilah contoh orang yang tidak berilmu, tetapi di dalam kesaksiannya dia mengaku sebagai orang yang taat agama, terus mengaku sebagai haji, ustadz lah, ustazah lah, macam-macam pengakuan orang murtadin ini, tetapi dari mulutnya tidak ada keilmuan yang keluar. Ya, malah kalau kita melihat seperti ini, bertambah keimanan kita. Karena apa? Orang yang berilmu itu sangat tidak mungkin untuk menjadi murtad. Ya, karena apa? Dia paham tentang ilmu agama Islam, kecuali ya dia murtad karena urusan perut atau bawah perut. Nah, itu kemungkinan ada gitu ya, bukan karena keilmuan. Sekarang mari kita lanjut lagi yuk. Dari situ besok pagi saya dikasih sembuh, tapi itu saya masih tidak percaya sama Tuhan Yesus karena saya masih berpikir ini suatu kebetulan aja, bukan karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. 1 minggu, waktu itu 1 minggu saya diberi sehat dan saya ngerasa ada yang menggerakkan hati saya kayak kamu tuh kayak ditagih janji, kamu tuh sudah disembuhkan sama saya, kamu berjanji akan ikut saya. Dari situ saya penasaran dan saya mencari Tuhan sendiri. Saya cari kontak teman saya yang kebetulan waktu itu saya tinggal di Indramayu. Dan pada saat itu saya mau ke Bandung, saya mencari gereja, ada salah satu kontak teman saya yang dia dari Muslim juga, terus dia pindah ke Kristen. Akhirnya saya nanya, Kak, mohon maaf saya mau tanya kalau ibadah orang Kristen itu seperti apa dan di mana gerejanya. Teman saya kaget, bukannya ada udah dicadar. Kenapa kok nanya gereja Kristen? Aku bilang, Kak, saya pengen mengenal Tuhan Yesus. Dari situ teman saya kaget, wah puji Tuhan ini, tapi kamu harus mengenal dulu ya, kamu nggak boleh langsung dibaptis segala macam. Iya, pada saat itu saya merasa saya masih melakukan banyak dosa dan saya belum siap dibaptis. Pertama kali saya datang ke gereja, itu saya di situ nangis dan saya sendirian datang ke gereja nangis. Terus saya ngerasa ada damai sejahtera di ibadah orang Kristen ini. Di situ singkat cerita, saya masih belum percaya Tuhan Yesus dalam arti kayak aku pengen tahu dulu ibadahnya orang Kristen dan masih belum yakin kalau aku mau jadi orang Kristen. Pada akhirnya Tuhan Yesus ngejamah hati saya dan saya digerakkan hatinya untuk cari tahu lagi lebih dalam lagi tentang Tuhan Yesus. Saya mengontak Kak Dewi lewat Instagram. Kebetulan saya kenal lama tapi baru sekarang dekat lagi karena saya tahu beliau dari Muslim ke Kristen dan saya penasaran. Pada waktu itu langsung ketemu dan baik, itulah videonya. Dia ingin merasakan Tuhan secara nyata. Artinya di sini sewaktu di Islam dia tidak pernah belajar gitu ya. Bagaimana sih Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Kalau dia tidak merasakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuan banget orang ini jelas tidak pernah belajar tauhid sewaktu dia di dalam agama Islam. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup karena Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat merasakan Allah Subhanahu wa taala salah satunya di setiap detik kita, yaitu dengan menghirup udara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh hal yang paling mudah gitu yang dapat kita temui di setiap diri manusia. Artinya apa? Ketahuan kan, dia tidak ada ilmunya, tidak dapat merasakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah setiap detiknya memberikan kita napas. Terus kalau dia ada ilmunya, hukum masuk gereja itu apa seharusnya dia tahu. Kan gitu, sia-sialah. Uang itu dibuang pakai umroh gitu. Kenapa saya sebut dibuang? Seharusnya dia itu uangnya dia pakai untuk mengenyam pendidikan agama Islam dulu, bukan umroh dulu. Kalau orang seperti ini lebih baik belajar dulu daripada pergi umroh. Itu maksudnya dibuang. Ya, bukan berarti
melakukan umroh itu dibuang sia-sia duit, enggak. Tapi alangkah baiknya, lebih baik kita uangnya itu untuk belajar dulu lalu melakukan umroh. Kalau kita tidak tahu apa-apa tapi umroh, waduh sayang banget ya. Kita umroh tapi tidak tahu ilmu agama Islam, sayang banget gitu. Akhirnya ya seperti yang ada di kesaksian ini, ngibul, ketahuan tidak ada ilmunya. Menyebut kata Allah aja tidak ada. Pakai kosakata Tuhan, 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 ya, kayak gitu. Jadi, bagaimana menurut antum atas video orang ini? Coba berikan komentarnya di bawah. Kalau saya yakin orang ini kadal, yaitu kafir dari lahir. Llama, llama, más Sevilla, que